Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Dengan saya Dono Oktanari. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa mengembangkan kuesioner ataupun juga soal latihan secara online. Baik sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Baik sobat pembelajar, aplikasi yang kita manfaatkan kali ini mungkin sudah sering terdengar oleh sobat pembelajar. Nah, di sini saya hanya mengulas seperti itu ya. Ini adalah Google Form sobat pembelajar. Siapa yang tidak kenal dengan Google Form, dan sobat pembelajar pasti pernah ataupun juga ada yang belum ingin mencoba, silahkan. Karena ketika kita memiliki perangkat device basisnya Android, pasti kita akan memiliki email Gmail, dan itu pasti kita bisa memanfaatkan Google Forms seperti itu, dan juga aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Gmail ataupun juga Google seperti itu. Nah, di sini cara membuatnya seperti apa? Yang pasti kita ke Google Form terlebih dahulu. Di sini saya sudah sampai di halamannya, dan di sini kita tinggal pilih saja langsung ke Go to Google Forms. Nah, di sini kita akan menuju halaman yang sudah ada template-nya seperti itu, ataupun juga nanti kita akan bisa buat sendiri. Nah, ini ada buat macam-macam. Nanti kita bisa klik langsung blank seperti ini. Nah, di sini langsung kita lihat ada bagian-bagian seperti itu. Di sini adalah judulnya, sobat pembelajar. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini bisa bermacam-macam, bisa short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, kemudian linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, dan date dan time seperti itu. Dan kemudian di sini kita juga bisa tambahkan seperti itu gambar maupun video. Jadi misalnya ada kuesioner, ada videonya terlebih dahulu, ataupun juga ada soal, ada videonya terlebih dahulu, itu kita bisa sematkan. Kemudian di sini kita bisa lihat hasilnya, nanti responnya dari peserta didik ataupun juga responden yang sudah mengisi. Baik sobat pembelajar, bisa lihat di sini ada tombol accepting response. Ketika kita klik bagian ini, nanti tidak ada responden ataupun juga peserta didik yang bisa mengisi formnya seperti itu lembarannya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini bagian setting, di sini ada bagian general, ada presentation, dan juga ada quizzes seperti itu. Nah, ini ada pengaturan-pengaturan, apakah kita ingin email dari responden kita, apakah ini hanya satu kali saja, dan kemudian apakah respondennya bisa mengeditnya ataupun juga bisa melihat summary-nya. Kemudian untuk presentasi di sini ada progress bar-nya, ataupun juga pertanyaannya bisa diacak seperti itu, ataupun juga show link to submit, ada respon. Jadi bisa ditampilkan linknya ketika sudah submit. Nah, di sini ada pesannya yang bisa diganti-ganti oleh sobat pembelajar. Kemudian ini yang kita bahas, ini kita pakai yang quizzes. Nah, ini kita akan buat dia menjadi sebuah quiz seperti ini. Nanti nilainya seperti apa? Apakah langsung tampil ketika sudah diisi oleh peserta didiknya, kemudian atau later ketika nanti sudah di review oleh guru ataupun juga tutornya. Nah, ini ada respondennya bisa melihat correct answer atau tidak, ataupun juga nilainya, ataupun juga jika ada soal yang terlewat, nah ini bisa dilihat atau tidak. Oke. Di sini kita sudah save di correct answer, saya uncentang, uncheck, dan point values saya uncheck. Oke, di sini dia. Saya sudah siapkan sebelumnya. Di sini ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini saya buat judulnya mengenal bumi, kemudian ada instruksinya seperti apa, kemudian namanya mungkin dari responden peserta didiknya ataupun juga kelasnya dari mana, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya sudah saya siapkan. Nah, jika ini adalah quizzes, dia akan berbeda dengan yang biasa ya. Kalau quizzes nanti akan ada answer key-nya. Nah, answer key-nya ini yang kita berikan berapa poinnya, nilainya, dan juga jawaban benarnya di bagian mana. Seperti ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan lanjutannya. Dan di sini juga
Dan kita bisa tambahkan klik seperti ini untuk menambahkan soalnya lanjutannya mau soal bentuk apa, short answer atau paragraf seperti itu. Dan di dalam Google Drive ini juga ada fasilitas agar kita bisa unggah file upload ya. Seperti ini. Jadi di sini dia bisa peserta didiknya ataupun juga respondennya bisa mengupload file dengan maksimumnya. Nah, di sini kita lihat apakah bisa. Oke, seperti ini. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini 1 GB yang maksimum filenya ya. Ini juga harus diperhatikan berapa kapasitas dari Google Drive Sobat Pembelajar seperti itu. Nah, ini poinnya berapa. Oke, di sini sudah siap. Jadinya ini ada pertanyaan 5 soal bentuknya multiple choice dan kemudian nanti ada peserta didiknya ataupun respondennya bisa mengunggah. Baik, untuk bagian ini nanti peserta didik ataupun juga responden bisa mengunggah file dalam bentuk PDF ataupun Word, ataupun juga nanti sobat pembelajar bisa spesifik. Nah, ini mau yang seperti apa filenya. Jadi jika ada file yang selain ini nanti dia tidak bisa terunggah. Oke, di sini sudah, dan ini kita bisa kirimkan, kita send. Ini bisa kita melalui email ataupun kita bisa kirimkan linknya ataupun juga di shorten URL-nya ataupun juga bisa kita embed nanti mau letakkan di mana. Nah, ini tidak bisa ya karena kita ada file upload-nya, ini tidak bisa di embed. Jika bentuknya tidak ada seperti ini, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa masukkan dengan cara di embed seperti itu. Di embed baik di blognya Sobat Pembelajar, di web ataupun hal lainnya yang memungkinkan kita untuk bisa mengembed file ini seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk kirimkan Google Form ini. Oke, tampilannya seperti ini. Nanti Sobat Pembelajar bisa mengarahkan ke peserta didiknya untuk bisa menjawabnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tanda bintang seperti ini. Ini tadi kita tentukan di require atau tidak. Nah, ini dia seperti ini. Jadi seperti itu Sobat Pembelajar. Jadi Google Form ini banyak manfaatnya, bisa untuk dilakukan untuk penelitian seperti itu, untuk memberikan kuesioner, survei ataupun hal lainnya, polling seperti itu, ataupun juga kuis-kuis sederhana yang bisa dibuat oleh Sobat Pembelajar. Oke, baik Sobat Pembelajar, demikian video kali ini tentang Google Form. Ini sangat sederhana sekali, sangat simple sekali, siapapun bisa membuatnya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Klik like jika Sobat Pembelajar menyukai video ini. Bisa share ke rekan-rekan yang lain ataupun juga subscribe juga untuk bisa melihat video yang lainnya. Dan juga bisa ketik komentar Sobat Pembelajar jika ada pertanyaan ataupun juga ada aplikasi lain yang ingin dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.